Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, bapak, adik-adik sekalian, ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takzim saya menumpangkan penghormatan dan mukadimah kepada pembicara sebelumnya demi persingkat waktu. Nanti yang utama nanti kita dengar dari Pak Amin Rais. Jadi yang saya hormati seluruhnya, ya, warga Pasarikatan, ya, mulai dari PDM, juga adik-adik di IMM, mungkin juga IPM, dan lain semuanya. Jadi dalam kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang memang dalam kapasitas keilmuan yang saya pelajari, ya, dan selalu senang, ya, untuk kembali ke kampus, karena inilah habitat asli saya. Ya, sampai 2021 saya masih staf pengajar aktif di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Tadi ada yang dari Jogja, ya, jadi tahu kampus di Kaliurang KM 13. Jurusan saya di Prodi Informatika. Alhamdulillah 2019 saya menyelesaikan pendidikan kebetulan sebagai pemburu beasiswa. Ya, jadi alhamdulillah S2, S3 mendapat beasiswa di Eropa dan di Amerika. Ibu bapak sekalian, terutama adik-adik, ya, ini saya sebut sebagai generasi natif digital. Kelahiran 2000 ke atas, ini kalau melihat screen, ya, melihat monitor itu untuk ditekan. Ya, kalau generasi sebelumnya, ya, ini TV untuk mungkin dimatikan atau dihidupkan. Tapi ini yang mari kita perhatikan. Ya. Jadi saat ini kita masuk dalam kemajuan digitalisasi. Ya. Banyak sifat digitalisasi ini transformatif. Ya. Dia mengubah, dia mentransformasi berbagai macam aktivitas kehidupan kita yang tadi kita laksanakan, ya, tanpa unsur-unsur yang sifatnya berbau digital. Sekarang itu ada yang secara parsial, ya, terdigitalisasi, ada yang sepenuhnya juga terdigitalisasi. Ya, kita lihat yang sepenuhnya sekarang hampir-hampir hilang. Sekarang kita aktivitas menulis surat, ya, menulis surat, berkirim pesan. Sekarang kita menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, zaman dulu sebelum 2000 WhatsApp belum ada. Ya, ini kita berkirim melalui surat dan segala macam. Ada yang parsial. Sekarang adik-adik mahasiswa terutama kalau kuliah, ya, ada Zoom, ada online, ada juga offline. Ini barangkali berbeda 5 tahun dari hari ini atau 10 tahun dari hari ini. Ya, mungkin persentase akan meningkat. Ya, kita perhatikan data juga. Sekarang, ya, 217 juta penduduk Indonesia, artinya 80% dari total populasi hidup di dunia digital setiap harinya 7 jam 42 menit. Ini angka yang luar biasa karena melebihi dari setengah waktu produktif kita. Jadi kita semakin digitalized, ya, terdigitalisasi. Dan ini adik-adik semua yang terutama mahasiswa ini lebih lagi, ya, hidup dalam dunia digital tadi. Baik itu komunikasi, baik itu sosial media, ya, baik itu belanja online dan segala macam, belajar online. Nah, ini transformatif, ya. Nah, transformasi ini, ya, ini membawa tantangan, ya, membawa sisi positif, manfaat, ya. Biasanya sekarang currency atau nilai tukar di era digitalisasi ini adalah efektivitas. Apa-apa harus efektif. Belanja bisa nggak efektif, singkat, cukup di rumah, di ruang tamu, di kamar kos. Lahirlah belanja online. Berkirim pesan bisa nggak? Berkirim pesan sambil masih di dalam selimut, ya, hari Minggu libur dan segala macam, tanpa perlu kemana-mana. Hasilnya adalah WhatsApp, Messenger dan segala macam. Bisa nggak kita bersilaturahim, ya, tanpa harus bertemu fisik, masuk ruang tamu, berkendara puluhan kilometer? Hasilnya sosial media. Ini semua membawa efektivitas, ya, melipat-lipat jarak dan waktu semakin dekat. Ini digitalisasi, ya. Ini bukan dunia kedua kita, ini adalah dunia sehari-hari kita. Ya, dunia sehari-hari, 7 jam 42 menit bukan dunia kedua. Bukan komplementer, itu adalah dunia sehari-hari kita, bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini kita baru berbicara digitalisasi. Di dalam dunia digital ada kecerdasan manusia yang direplikasi. Lahirlah kecerdasan buatan. Sampai tahun 2000, kira-kira 2000
mungkin 10 sebelum 2015 lah. Ya. Saya kuliah 2003. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu masih dongeng, ya, konsep masih sesuatu yang dihitung matematika, sesuatu yang dihitung mungkin sampai 2-3 epoch atau loop, ya, bahasanya, karena tidak mungkin dilakukan komputasi, terlalu mahal. Tidak hanya terlalu mahal secara cost-nya, terlalu mahal dalam konsep infrastruktur atau hardware komputasinya. Sekarang, ya, kita lihat, kita membuka HP menggunakan citra wajah kita. Kita membuka HP unlock dengan suara kita. Kita membuka HP dengan sidik jari kita. Itu adalah kecerdasan yang direplikasi. Bagaimana mengenali wajah kita, suara kita, ya, mengenali image sidik jari dan lain sebagainya. Komputasi sekarang menjadi murah, bahkan cloud, awan. Ya. Dulu komputer semua besar-besar. Ya. Setiap praktikum saya tahun 2003 itu bertiga dengan kawan-kawan yang lain. Sekarang laptop di mana-mana, ya, fabricated, artinya dia ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan ini juga tingkatnya sudah komputer. Ya, HP yang kita pegang ini, bukan lagi yang harus laptop ataupun PC tadi. Nah, AI ini juga membawa babak baru dalam kehidupan digital kita. Memang ada manfaatnya, tapi seringkali, ya, sekarang kita dengar AI dari dampak negatifnya. Terakhir kita digemparkan dengan ChatGPT. Mengikuti, terutama adik-adik, ChatGPT, ya, bagaimana model kecerdasan otak manusia tadi, ya, itu basisnya adalah disebut neural network, jaringan saraf tiruan, artificial neural network. Ya. Nah, ChatGPT ini menjadi satu milestone, ya, pencapaian di dunia AI, ya, sampai-sampai berkumpul para pakar, tidak main-main, ini pakarnya kelas-kelas dunia, pakar AI, pakar IT. Mereka menerima Turing Award, Turing Award itu Nobel Prize di Computer Science. Ya. Berkumpul CEO kelas-kelas dunia. Ya. Mereka membuat satu pernyataan bahwa kemajuan AI ini sama juga ancamannya, ya, jika tidak dimitigasi, sama dengan ancaman seperti bencana dan pandemi. Mengapa? Karena sekarang kita bisa melihat model ChatGPT tadi itu menjawab pertanyaan kita. Komputer tadi yang diinstal ChatGPT menjawab sebagaimana manusia. Kita minta tuliskan khotbah Jumat, tulis khotbah Jumat lengkap. Tuliskan badan skripsi, tertulis outline skripsi. Ya. Ya. Tapi, ya, ada sisi negatifnya, karena model-model itu tadi sifatnya adalah model yang stokastik, ya, berbasis probabilitas. Jadi kalau kita tanya pertanyaan yang sama 3 kali, jawabannya 3 kali berbeda. Ya. Ini satu sisi yang menurut saya berbahaya. Nanti kalau anak-anak muda mempercayai ChatGPT itu sesuatu yang benar, nanti dia tanya siapa Tuhan kita, dijawab pertama Allah, dia tanya lagi siapa Tuhan kita, dijawab yang lain. Dijawab yang lain dan seterusnya. Ya, ini adalah model stokastik. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah kita sekarang menghadapi satu badai. Jadi saya tidak mengatakan ini suatu yang kecil. Ya, menurut saya ini suatu badai. Ya, gempuran. Ya. Ya, kalau kita lihat dari perspektif yang sisi gelapnya, sisi negatifnya, ya, sisi positif sudah saya sampaikan tadi manfaatnya. Dari kemajuan digitalisasi tadi, dari kemajuan AI tadi. Nah, yang pertama, belum semua dari kita, belum banyak, ya, itu kita menyadari sisi gelap ini. Kemudian mengantisipasi ke depan. Nah, di kesempatan singkat ini, saya akan mencoba menyampaikan itu secara singkat. Sisi gelapnya, baik digitalisasi maupun kemajuan artificial intelligence tadi. Yang pertama adalah, ya, kita hidup dalam dunia digital itu sedemikian rapuh, sedemikian telanjang, ya. Artinya tidak ada perlindungan. Kita very much exposed, ya, terhadap apapun informasi dan konten yang beredar. Sehingga yang menjadi filter itu adalah alam-alam pikiran anak muda Indonesia terutama, dan siapapun yang hidup di dunia digital kita. Tadi menyambung yang disampaikan tadi, ya, 3 poin output dari Darnas tadi, ya. Ya, saya catat yang 2 hal tadi. Ya. Sekarang efeknya kita lihat di
di Kota Padang, ya, 2 minggu yang lalu saya baca berita, itu ada 280 kasus HIV baru di Kota Padang, dan tertinggi kedua di Bukit Tinggi. Ya. Ini yang merilis datanya adalah pemerintah. Mari kita lihat apa yang menyebabkan ini tadi. Tadi menyambung yang disampaikan tadi. Ternyata pemerintah setelah melakukan kajian, penyebab kasus-kasus baru HIV tadi sebagian besar adalah LGBT. LGBT, boleh ya singkatan, sekarang lagi agak sensitif terhadap singkatan. Perlu dijelaskan dulu nggak singkatan tadi ya? LGBT atau LGBT? Ya, nanti saya takut disalahkan oleh LGBT sudah umum ya. Kasusnya khususnya adalah LSL, laki-laki suka laki-laki. Di Kota Padang, tertinggi kedua Bukit Tinggi. Ya. Ini untuk membunyikan alarm, ya. Alarm di alam pikiran kita. Ini terjadi di sekitar kita. Setelah dikaji lagi, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah konten informasi yang beredar di sosial media kita. Ini yang mengkaji pemerintah. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan, maksud saya adalah sisi gelap, ya, sisi negatif, bentuknya badai menggempur tadi. Ya. Ya, sisi kemanusiaan saja, peradaban kita, budaya kita yang adiluhung, yang tinggi, terlebih di ranah Minang ini. Kita menghadapi fenomena sosial seperti ini. Semua kenapa? Sekali lagi, karena tidak ada filter apapun yang masuk dalam sosial media kita. Anak-anak muda sekarang setiap pagi, siang, malam, TikTok, betul ya? TikTok, Instagram, YouTube, semua kita buka. Ya, pesan, WhatsApp dan lain sebagainya kita buka. Ya, ini sehari-hari 7 jam 42 menit. Penyebabnya apa? Sekarang kita bertanya. Penyebabnya karena semua pintu masuk ke dunia digital yang kita punya ini, aplikasi-aplikasi itu ternyata milik asing. Sebagian besar dibuat, kalau tidak semuanya, dibuat oleh asing. Asing di sini, cilakanya murni bisnis, murni kapitalis. Karena murni kapitalis, melihat kita semua, 217 juta penduduk Indonesia, yang hidup di dunia digital 7 jam 42 menit, sebagai pasar yang sangat-sangat besar. Mereka meneteskan air liurnya. Ini pasar yang sangat besar, jutaan, miliaran, triliunan dolar. Sehingga mereka tidak peduli apapun yang lalu lalang di WhatsApp kita, lalu lalang di sosial media kita, TikTok dari China, walaupun komunis, dalam hal bisnis ini mereka kapitalis. Apapun yang lalu lalang di YouTube, apapun yang lalu lalang di media-media online itu, yang penting dagangannya laku, pasarnya besar. Kita adalah komoditas, kita adalah objek bisnis. Disinilah letak permasalahannya. Kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali barang sedikit pun terhadap kehidupan digital kita. Maka nyambung tadi lagi, judi online di Indonesia, data terakhir paling tidak 51 triliun rupiah. Besar atau kecil judi online? Besar. Harusnya ditutup atau dilanjutkan? Ditutup. Pak Menteri yang baru mengusulkan dipajaki. Baru 2 minggu menjabat, bukannya ditutup, dipajaki. Ya, saya nggak tahu alur pikirannya. Ya. Pinjaman online ini membentuk lingkaran setan. Adik-adik ada yang pinjaman online? Kalau ada, kenapa ngaku gitu ya? Kemarin saya di Tanah Datar ada yang pinjam, 100 pun pinjam gitu ya. Ya, ini karena budaya hidup kita sekarang ya, ada transformasi. Ya. Cilakanya juga sebagian transformasi ke arah yang sifatnya materialistis. Ya, kita ada budaya flexing, harus pamer, harus eksis, sehingga foto di depan motor baru orang lain, foto di depan mobil baru orang lain, foto di depan rumah dan segala macam dengan caption segala macam. Baru nih, baru 1 bulan nih, hadiah dari papa nih dan segala macam. Ya, ini saya menyampaikan fenomenanya. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Jadi kita tidak punya kontrol, tidak punya kendali sedikit pun. Ini permasalahannya. Karena ini semua milik asing tadi. Ya. Belanja online 2021 nilainya 401 triliun rupiah di Indonesia. Ya. Anak-anak muda kita terutama beli sepatu, baju, semua dunia online. Betul ya adik-adik ya?
lebih nyaman, ya. Tapi karena sebagian besar itu bukan milik Indonesia, dari 5 raksasa platform belanja online di Indonesia, yang merah, yang oranye, yang hijau, putih, biru, dan lain sebagainya itu, ya, 90% produk yang beredar adalah produk asing, produk dari China. Sehingga 90% dari 401 triliun itu hanya mampir di Indonesia, pergi lagi ke luar negeri. Yang tersisa buat kita 10 triliun, ya sekitar 10%, ya. Kemudian pola hidup yang agak konsumtif, ya, kemudian bayar pajak 3 triliun rupiah untuk belanja digital tahun 2021. Ya. Nah, lebih jauh lagi, ini ternyata ini saya baru dapati datanya baru tahun ini. Ya. Di dunia digital itu juga ada infrastruktur. Bentuknya apa? Jaringan internet. Bentuknya apa? Pusat-pusat data. Ternyata jaringan internet di Indonesia itu yang kita lihat bentuknya kabel, ada di bawah tanah, ditanam, ada juga di tiang di atas, ada juga di bawah laut. Kira-kira 3 macam lah. Itu ternyata sebagian besar bukan milik Indonesia. Bahkan sekarang Cina itu tengah membangun proyek Palapa, ya, membangun 1.600 km jalur internet ke 4 wilayah Indonesia Timur, dan bukan main-main, teknologi tinggi di bawah laut mereka bangun. Ya. Ternyata China punya proyek namanya DSR. DSR itu adalah Digital Silk Road, ya, jalur sutra digital. Proyek ini, ya, itu membersamai proyek OBOR atau BRI, Belt and Road Initiative, melintasi 160-an negara, membangun infrastruktur selain infrastruktur digital, membangun jembatan, jalan raya, pelabuhan, bandara. Mereka memberikan hutang dengan bunga rendah awalnya, tapi itu jebakan Batman. Ya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu salah satunya. Jadi Indonesia untuk membangun itu berhutang kepada China 79 triliun rupiah dengan bunga 3,4%, tenor atau panjang hutang lamanya 30 tahun. Artinya setiap bulan selama 30 tahun mendatang, pemerintah Indonesia membayar hutang proyek kereta api Jakarta Cepat Jakarta-Bandung itu 227 miliar setiap bulannya. 227 miliar. Ini proyek BRI. Di sampingnya mereka membangun proyek DSR yang saya pun, walaupun orang IT, baru tahu datanya belakangan ini. Mereka membangun pusat-pusat data secara agresif, ya, di Indonesia. Sekarang dudukan perspektif kita, bayangkan infrastruktur digital, aplikasi-aplikasi tempat masuk ke dunia digital kita tadi, dimiliki oleh bangsa asing. Kita tanya kepada diri kita sesungguhnya merdeka atau terjajah? Kita terjajah. Bayangkan yang memiliki infrastruktur digital, yang memiliki aplikasi tadi, memutuskan sore hari ini menghentikan seluruh layanan di Indonesia, apa yang akan terjadi? Bayangkan. Kalau proyeksi ini kita bayangkan terjadi 5 tahun dari hari ini, terlebih 10 tahun dari hari ini, apa yang akan terjadi? Kita akan lumpuh, chaos, kolaps, mungkin tidak lebih dari beberapa hari saja. Komunikasi mati total, ekonomi mati perlahan, ya, dan segala macam, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekarang kita bertanya, adakah solusinya atau ini jalan buntu? Nah, insya Allah ada. Yang pertama adalah sifatnya membangun semangat kemandirian. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini sangat Muhammadiyah. Ini ayat Muhammadiyah katanya. Ali Imran 104. Wal taku minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, menghadapi situasi, ya, permasalahan sosial seperti ini, berhimpunlah kita berjamaah, kemudian serukan kepada kebajikan, amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf nahi munkar kita? Minimal ada 2. Yang pertama, bangun kesadaran kehidupan digital di tengah keluarga kita. Yang masih mahasiswa, masih jomblo, ya, belum menikah, berarti untuk diri sendiri. Ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Benteng pertahanan paling kuat adalah diri kita, keimanan kita.
Ini sepanjang ilmu yang saya pelajari, ya. Mau kita tutup 1000 pintu pornografi atau LGBT di dunia digital, di saat yang sama, di hari yang sama mereka akan menemukan pintu yang ke 1001, 1002 dan berikutnya. Cepat sekali mereka menemukan jalannya, teknologi-teknologi itu. Jadi bentuk kesadaran tadi. Nah, ini harus dipupuk secara subur, ditumbuhkan subur di kampus-kampus menurut saya. Ya, karena wacana ini akan semakin dipertajam, semakin diperkaya itu di ruang diskusi akademis. Jadi ini juga sebagai satu tantangan, terutama kepada adik-adik IMM, ya, kepada para mahasiswa untuk mengadakan forum ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana hidup di dunia digital yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan ingat, penelitian di barat sana sudah mengatakan kecanduan digital itu sama dengan kecanduan substance, kecanduan terhadap narkoba, dampaknya tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, seluruh aplikasi yang vital yang kita gunakan sehari-hari, berkirim pesan, sosial media, belajar online, berita online dan sebagainya itu harus dibuat versi Indonesia sepenuhnya oleh anak bangsa Indonesia yang melihat kita dari sisi kemanusiaan, tidak melihat kita dari sisi objek saja, objek sebagai komoditas saja. Apa yang kita butuhkan? WhatsApp versi Indonesia, WhatsApp yang secara otomatis menghapus berita-berita hoax, berita-berita palsu, WhatsApp yang secara otomatis menghapus pornografi. Ingat ya, pornografi menyerang anak muda Indonesia 90% ketika usianya 11 tahun. Ini kata KPAI, data tahun 2017. WhatsApp yang secara otomatis menghapus konten-konten berbau LGBT, LSL, tidak bisa dikirim. Bisa nggak kita buat? Bisa, secara teknologi memungkinkan. Dengan AI tadi, dengan kecerdasan buatan, kita bisa mengenali mana pesan ini berbau hoax, mana pesan ini berbau pornografi, mana pesan ini berbau LGBT, dan segala macam. Tidak dilakukan oleh WhatsApp sekarang, walaupun mereka tahu mampu secara teknologi, karena mereka murni kapitalis. Ya. Jadi kita harus buat semua versi Indonesia yang menjaga nilai-nilai etika, moral, nilai-nilai agama, ya, sehingga membangun peradaban tadi. Nah, insya Allah ini kita sedang menginisiasi gerakan namanya Daulat Digital. Langkah paling dekat adalah membuat event namanya Hackathon. Hackathon adalah sayembara software, sayembara membangun aplikasi. Mungkin adik-adik sebagian pernah dengar. Ya. Jadi akan kita adakan di mana? Di kampus-kampus di Sumatera Barat ini awalnya. Di Kota Padang, kemungkinan juga nanti mungkin Bukit Tinggi. Ya, kita harapkan nanti bisa di bulan Januari ini kita adakan yang pertama. Kita harapkan dari situ muncul prototipe, ide-ide segar, aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya, dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, ya, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi bayangkan kita sudah punya aplikasi versi Indonesia, belanja online versi Indonesia, ya, dan segala macam. Itu semua kalau tidak didukung dengan aturan dan undang-undang yang melindungi tadi, ya, kita bayangkan punya undang-undang aturan, ya, itu yang mengatakan WhatsApp yang boleh dipakai di Indonesia adalah WhatsApp versi Indonesia. Aman kita, negeri ini aman. Belanja online yang boleh dipakai di Indonesia, belanja online yang dibuat Indonesia, yang 90% minimal produk dalam negeri, produk UMKM. Sosial media yang boleh dipakai Indonesia, sosial media yang versi Indonesia, ataupun sosial media dari luar, ya, yang mau tunduk pada aturan di Indonesia, buat pusat datanya di sini. Tidak boleh konten ini, konten itu, konten ini, silahkan. Kalau memenuhi aturan, boleh di Indonesia. Ya. Ini undang-undang dan aturan. Yang membuat adalah anggota DPR dan juga pemerintah. Yang memilih anggota DPR dan pemerintah adalah rakyat, adalah adik-adik, terutama nanti usia 17 tahun ke depan, 17 tahun ke atas. Pemilu 2024 tidak lama lagi, ya, 2 bulan kurang. Ya, dalam hal ini, ya, ternyata kita lihat dalam konfigurasi demokrasi, ya, ini ternyata untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman, kita sebagai masyarakat sipil memegang peranan sangat penting, karena kita lain memilih mereka. Maka ini saya ajak, terutama adik-adik ini, ya, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Ya. Ini rata-rata mahasiswa, ya, betul? Ya. Sudah punya hak pilih, jadi gunakan hak pilih.
Karena ada penelitian memang banyak anak muda di Indonesia itu tidak well informed tentang politik di Indonesia, bahkan tidak tahu tanggal pemilu ya ketika pemilu 2019 itu, sehingga mereka juga ditambah tontonan politik yang mohon maaf sebagian mungkin agak pragmatis, sebagian agak transaksional, tidak mendidik, tidak konstruktif, sehingga mereka menjadi apolitik ya. Tapi adik-adik kita lihat, kalau kita ingin menegakkan keadilan, melawan kezaliman, terutama membangun undang-undang, peraturan-peraturan tadi yang membangun kedaulatan digital di negeri ini, kita tahu pertama adalah mulai dari hak pilih, hak suara kita tadi. Jangan golput. Yang kedua tentu pilih sesuai hati kita. Jangan sampai menjadi korban money politics, politik uang. Yang saya dapati selama muter-muter di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat ini, beberapa memang itu sudah agak terjangkit karena ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang datang dengan politik uang, yang datang tidak dengan gagasan tapi berusaha membeli di pemilu sebelumnya, dan sekarang mereka datang lagi. Dan jadi marilah ya juga IMM ya warga perserikatan, jadikan Muhammadiyah kita ini satu benteng ya untuk melawan money politics tadi, sehingga kita harapkan nanti anggota-anggota dewan, pemimpin-pemimpin kita ya, para kepala-kepala daerah itu bisa menyampaikan aspirasi ya, khususnya dalam hal yang kita bahas barusan ini, itu bisa mengusulkan kelak ya, undang-undang dan aturan-aturan yang membangun kedaulatan digital di negeri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sebuah pengantar singkat, harapannya nanti membangun langkah-langkah awal kesadaran di tengah kita, terutama di ranah akademis. Harapannya ini menjadi subur dan terus berkembang. Dan mari sebarluaskan dan adakan event-event sebanyak di kampus supaya ini terus menggelora dan pada akhirnya nanti membangun kesadaran yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.